Oke, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kami, Aku Motor. Kali ini saya akan membahas tentang DTC P0340, itu di ABV. P0340 itu adalah CMP. Gambarnya ini ya. Gambar dari DTC-nya. Nah, itu tadi gambarnya, screenshotnya. DTC-nya kalau yang map sensornya hanya history, yang itu DTC yang permanen adalah CMP. Nah, dimana CMP itu membaca adalah tidak kecocokannya antara putaran crankshaft dengan camshaft. Jadi dia membaca trouble, hijaunya membaca trouble. Nah, kenapa ini yang saya bongkar? Nah, ini CMP hanya sebab akibat dari knock-on as. Nah, ini knock-on asnya kena. Nih, ini diakibatkan karena oli tidak naik tapi oli naik ke cylinder head tapi tidak banyak ya. Seumpama 10 dari 10, ini hanya 3%-nya. Dari 10% cuma 3%-nya yang naik ke permukaan. Nah, ini kosong. Nah, di saat starter itu putarannya itu masih normal awal starter, DTC belum muncul. Nah, tapi setelah panas kan putarannya berat, otomatis putarannya ini berat, putaran camshaftnya ini berat. Nah, berat, jadi timing belnya itu molor, jadi terdeteksi dari CMP nya tadi. Nah, CMP nya itu sudah baru, datang ke bengkel saya, CMP sudah baru, semuanya sensor sudah diganti, tapi penyakit tetap sama, digas tidak mau, kayak pompa bensin kalau di ABV itu. Nah, ini nih bisa dilihat, karena oli tidak naik akhirnya begini nih. Nah, ini lama-lamaan patah. Ini kan berhubung ketahuan permasalahannya, tapi nggak sampai patah. Digas ini kalau dingin mau digas, mau, tapi kalau udah temperatur kerja itu digas mendadak, itu kayak pompa bensin kurang tekanan tuh, seperti itu. Nah, jadi nggak semata-mata kalau engine scan menunjukkan CMP atau sensor tertentu itu nggak harus cepat diganti, tapi dipelajari, dicari, atau mungkin dia cuma sebab akibat. Ini cuma sebab akibat. Nah, ini nanti saya benerin knock-on as dan bikinin metal, terus bolong, ngelubangin tempat oli. Ini oli pakai dia, saya nggak menyebutin merek, yang kurang bagus olinya. Oli kurang bagus, dan penggantiannya dia angka 5.000. Sebenarnya dengan pemakai oli yang spek rendah itu 3.000 sudah harus diganti, jadi nggak menyumbat lubang oli begitu. Nah, ini penampakannya ini belum pernah turun ini.
silinder headnya ini belum pernah turun. Nah, ini penampakan dalamnya. Nah, ini wow, amazing. Ini juga kemakan. Nah, ini sekalian bongkar kalter, karena permasalahannya itu oli tidak naik karena filter yang di dalam kalter itu buntu atau tersumbat karena kotoran oli tadi. Nah, kita sambil nunggu kalternya turun. Nah, jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan scanner. Scanner hanya alat membantu kita mendeteksi, dan selebihnya analisa itu tergantung dari si mekanik itu sendiri analisanya. Nanti di scan bocornya ini langsung diganti, nggak sembuh, ganti ini nggak sembuh, kan habis banyak. Nah, ini penampakan dari kalter seperti ini. Nah, ini sampai berlumpur dan ininya buntu. Ini apa namanya, saringan atau filter. Kalau saya biasanya nyebut sih streaming, karena bentuknya seperti streaming. Filter di dalam kalter kayak gini lah. Nah, ini penyebabnya. Awal mula ini bunyi mendes, kayak apa ya, kalau mendes sih enggak, bunyinya kayak air mendidih, kayak air mau mendidih. Kalau di gas, gas besar dia hilang. Kalau posisi stasioner dia ada suaranya. Nah, ini penyebabnya. Penyebab dari DTC itu sendiri. Padahal dari bengkel sebelumnya di CMP itu sudah diganti. Ini sangat tebal kali. Ini bukan salah oli, bukan salah olinya, tapi jarak tempuhnya yang terlalu tinggi. Nah, ini kotorannya amazing. Oli ini kok anjir banget ya? Oh, bensin. Nah, jadi untuk oli baiknya sih jangan main-main ya. Efeknya sih enggak seketika, efek jangka panjang. Ya kalau terdeteksi sih nggak apa-apa, kalau pas jalan di jalan tol kecepatan tinggi langsung mati, mesin hancur. Karena oli ibarat orang itu darah. Begitu. Kita lihat bawahnya. Nah, ini kondisi di dalam mesinnya seperti ini. Nah, ini kalau di sini sih nggak terlalu parah karena dia ada pergerakan. Nih, jadi saran saya hati-hati untuk oli mesin, jangan ambil murahnya saja. Nah, ini nanti pompa olinya nanti saya buka untuk saya perbaiki juga sekalian, biar gak ada kasus timbul berikutnya.
Nah, kenapa tidak saya turunkan mesinnya? Karena ya kondisional biaya juga, pertimbangan biaya. Kalau nurunin mesin juga banyak biayanya, walaupun pengerjaannya enggak pengerjaannya hampir sama, enggak jauh berbeda ya. Dengan turun intercom sama turun kalter, perbedaannya enggak terlalu jauh, dan biayanya ya enggak terlalu jauh. Tapi pemilik kendaraan memilih dana yang seperti ini. Nah, itu tadi sekilas penyebab dari DTC CMP dan tipsnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya. Amin. Salam sukses selalu dari kami, dari Yogyakarta, Sleman.